Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game. Dalam part kali ini, cerita pun lebih berfokus kepada petualangan Leon di Akademi Alzur. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon, Mary, dan golongan pangeran itu telah sampai di negeri Alzur. Dan mereka pun tinggal secara terpisah di mana Leon ditempatkan sendirian di sebuah mansion khusus. Sedangkan Mary dan gerombolan pangeran tinggal di mansion yang agak lebih besar daripada Leon. Lalu, hari ini juga adalah hari pertama Leon dan yang lainnya masuk ke dalam Akademi Alzur. Panel cerita pun dibuka dari karakter Leon yang baru saja bangun dari tidurnya. Di sini, ia pun langsung disambut oleh Luxon yang melayang di atasnya. Luxon pun ingin memberikan laporan tentang penyelidikannya di Akademi Alzur kepada Leon. Namun sebelum itu, Luxon pun menyarankan kepada tuannya itu agar mencuci mukanya terlebih dahulu. Jadi, Leon pun bangkit dari tempat tidurnya dan mencuci mukanya. Setelah itu, Luxon pun memulai laporannya. Pertama, ia pun mengatakan bahwa ia sangat kesulitan dalam investigasi pertamanya ini di Akademi Alzur. Karena memang saat ini Akademi itu sedang memasuki liburan musim semi. Jadi dalam akademi itu hanya ada beberapa murid saja yang memang masih memiliki tugas dari pihak guru. Walaupun begitu, hal itu tidak mematahkan semangat Luxon untuk menyelidiki akademi itu. Dan pada akhirnya, ia pun menemukan siswa yang memiliki nama keluarga Beltre. Tapi ada masalah kedua, yaitu setidaknya Luxon menemukan 10 siswa yang memiliki nama keluarga Beltre. Lalu, jika dikerucutkan lagi dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Mary, Luxon itu menemukan ada siswa kembar yang memiliki nama keluarga Beltre dan memiliki ciri-ciri fisik yang Mary katakan. Makanya sekarang ini, ia meminta konfirmasi dari Leon dan Mary tentang yang manakah protagonis dalam game kedua ini. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa memegang dahinya karena memang ia tidak pernah memiliki informasi apapun mengenai protagonis di game kedua ini. Dan ia juga tidak pernah tahu kalau sebenarnya sang protagonis itu memiliki saudara kembar. Sementara itu, di mansion Mary dan golongan pangeran, terjadi keributan di sana. Karena memang para pangeran yang manja itu tidak bisa memakai bajunya sendiri dan tidak bisa memasak makanan masing-masing. Jadi karena pelayan di mansion itu cuma 2, para pangeran itu tidak memiliki pelayan pribadi. Dan hal itulah yang membuat keributan di sana. Bahkan Mary, Kelly, dan Carla juga sampai membantu pekerjaan rumah seperti memasak makanan, menyetrika baju, dan memakaikan baju kepada para pangeran manja itu. Karena kalau tidak begitu, mereka akan terlambat di hari pertama masuk akademi ini. Panel cerita pun berpindah ke Akademi Alzur. Di sini, Leon pun sedang duduk sendirian di sofa ruangan guru. Karena memang guru yang ingin membantu Leon itu sedang pergi keluar untuk menyelesaikan sebuah urusan. Lalu Leon pun berkata kalau Mary dan gerombolan pangeran itu sangat telat hari ini. Tapi Leon itu tahu kalau mereka telat itu karena gerombolan pangeran manja itu pastinya tidak bisa memakai seragam sekolahnya sendiri. Jadi, ia pun berbicara kepada Luxon mengenai informasi tentang protagonis dalam game ini. Di sini Luxon pun menjelaskan bahwa kedua siswa kembar yang ia sebutkan kemarin tidak memiliki gaya rambut ponytail. Tapi mereka berdua memiliki gaya rambut ekor samping. Siswa pertama bernama Noel, dia adalah gadis energik yang memiliki rambut berwarna pirang dan berdada besar. Siswa kedua bernama Layla, dia adalah gadis normal yang memiliki rambut berwarna pink dan dadanya kecil. Mendengar hal itu, Leon pun berkata bahwa setidaknya ia bisa membedakan mereka dengan warna rambut dan ukuran dadanya. Setelah mendengarkan jawaban itu, Luxon pun berkata bahwa itu adalah cara terburuk untuk membedakan seorang manusia. Namun tiba-tiba saja, Luxon pun menjadi terdiam dan layar proyeksinya pun menghilang. Jadi Leon pun tahu kalau ada seorang yang mendekat ke arah mereka. Di sini, yang membuka pintu ruangan itu adalah 2 siswa dari akademi. Mereka pun memperkenalkan diri mereka sebagai Noel dan Jan. Mereka berdualah yang akan memandu Leon dalam menempuh pendidikan di Akademi Alzur ini. Di sini, Leon pun sangat terkejut dan sempat terdiam sebentar, karena ia baru saja bertemu dengan kandidat protagonis utama dalam game ini, dan terjadi keheningan sejenak dalam ruangan itu.
Lalu Leon pun segera memperkenalkan dirinya kepada Noel dan Jan. Kemudian, Leon pun diarahkan ke dalam kelas yang akan ditempatinya. Di sini para siswa asing itu ternyata dipisahkan menjadi 2 orang per kelasnya. Setelah masuk dalam kelas, Leon pun sangat bernostalgia karena memang kelas dalam akademi ini sangat mirip dengan kelas SMA di Jepang. Ia pun sangat senang dengan keadaan ini karena memang ia juga pernah memimpikan ia akan kembali bersekolah lagi. Lalu, Noel yang duduk di depan Leon pun berbalik dan menanyakan apakah Leon itu benar-benar seorang kesatria di umurnya yang masih muda ini. Mendengar hal itu, Leon pun menjawab iya dengan singkat. Di sini Leon itu nggak bermaksud dingin kepada Noel, tapi dia memang tidak mau terlibat lagi dengan protagonis dalam game kali ini. Apalagi sekarang ini Leon udah memiliki 2 tunangan cantik yang sedang menunggunya di rumah. Jadi, ia tidak mungkin sanggup untuk dekat dengan wanita lain lagi. Di sini, Noel pun berkata kepada Leon. Di sini Noel pun berkata lagi bahwa Leon itu sangat luar biasa karena menjadi kesatria di umurnya saat ini. Apalagi Leon juga menjadi pewaris keluarganya sebagai bangsawan. Mendengar hal itu, Leon pun mengkoreksi perkataan dari Noel bahwa ia mendapatkan gelar Countess-nya ini berkat usahanya sendiri dan bukan warisan dari keluarganya. Setelah mendengarkan hal itu, Noel pun kembali memuji Leon. Sementara itu, Brad yang satu kelas dengan Leon nampaknya telah menjadi populer di kalangan wanita akademi. Banyak sekali wanita yang mendekati Brad dan memujinya. Lalu Brad pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengobrol dengan mereka. Ya kan kita tahu sendiri kalau Brad itu kan playboy. Melihat hal itu, Noel pun hanya bisa memberikan senyum sedih ke arah Brad. Walaupun Brad itu dikagumi banyak gadis, tapi tidak ada satu orang pun yang mendekati Leon kecuali Noel. Padahal mereka itu sama-sama murid asing di kelas itu. Terlebih lagi, dalam kelas itu hanya Leon lah yang memiliki rambut hitam, sedangkan siswa lainnya itu memiliki rambut yang warna-warni. Jadi di sini, Noel pun tampak khawatir kepada Leon dan berusaha untuk menghiburnya. Namun, Leon pun berkata bahwa Noel itu tidak harus menghibur Leon karena memang Leon sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Di sini Leon pun secara diam-diam mengobservasi perilaku Noel. Dan menurut Leon, Noel itu sangat persis dengan ciri-ciri fisik dan kepribadian yang diberitahu oleh Mary. Tapi, Leon pun terus menggali informasi dari Noel dengan beberapa pertanyaan. Di sini, Leon pun menanyakan apakah Noel itu memiliki adik perempuan. Mendengar hal itu, Noel pun berkata iya, memang ia memiliki seorang adik perempuan. Tidak seperti dirinya, adik perempuan Noel itu memiliki sikap yang anggun dan juga pintar dalam hal pelajaran. Tapi, ia sudah memiliki pacar, jadi Leon itu tidak bisa mendekatinya. Mendengarkan jawaban itu, Leon pun secara refleks berkata bahwa, itu sangat disayangkan. Bagaimana dengan Noel? Lalu Noel pun berkata lagi bahwa, karena kekasaran yang dimiliki oleh dirinya, tidak ada siswa laki-laki yang mau mendekatinya. Dan juga, ia memiliki seseorang yang selalu membenci dirinya. Jadi saat ini, Noel tidak membuka lowongan untuk pacar. Setelah mendengarkan hal itu, Leon pun bertanya lebih jauh tentang siapa yang membenci Noel itu. Di sini, Noel pun berkata bahwa yang membenci dan sering bertengkar dengan dirinya adalah seorang putri bangsawan dari keluarga Raoul. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi terkejut karena memang itu adalah nama keluarga dari bos terakhir dalam game kedua ini. Saat pulang sekolah, Leon pun sudah memberitahu Mary agar mereka bisa bertemu di belakang gedung sekolah. Dan mereka pun mulai mendiskusikan tentang alur dari game kedua ini. Mereka itu tidak mau mengganggu alur dari game kedua ini, tapi setidaknya mereka harus tetap menjaga alurnya agar tetap terkendali. Di sini Leon pun mulai memberitahu Mary tentang kenyataan bahwa ada 2 kandidat utama yang akan menjadi protagonis utama dalam game ini. Dan 2 gadis itu adalah anak kembar. Mendengar hal itu, Mary pun menjadi kaget karena memang ia baru saja mengetahui kalau protagonisnya itu adalah anak kembar. Di sini yang Mary tahu tentang game itu, sang protagonis itu tidak memiliki saudara kembar dan ia juga memiliki gaya rambut ponytail dan bukannya poni samping. Mereka pun sangat kebingungan dengan kenyataan yang harus mereka hadapi ini, dan mereka juga mulai berspekulasi kalau mungkin saja kekuatan dari protagonis game kedua ini terbagi menjadi 2. Makanya gaya rambut sang protagonis juga berubah karena hal itu. Namun, pada akhirnya mereka pun kembali melanjutkan observasi mereka. Menurut Leon, Noel lah yang memiliki ciri fisik dan sikap yang pas dengan gambaran protagonis dari Mary. Tapi Noel itu
tidak pacaran, melainkan adiknya lah yang pacaran. Lalu Lukson pun menampilkan layar proyeksi Layla yang sedang berjalan dengan pacarnya. Melihat hal itu, Mary pun menjadi kaget dan berkata bahwa laki-laki yang menjadi pacar Layla adalah salah satu target penangkapan dalam game seri kedua ini. Di sini, mereka pun dihadapkan dengan dua kenyataan buruk lagi. Mereka juga tidak bisa menebak manakah di antara Noel dan Layla yang akan menjadi karakter utama dalam game kali ini. Tapi, ada satu hal yang belum diuji, yaitu kekuatan pendeta mereka. Karena memang sang protagonis dalam game kali ini adalah seorang keturunan utama pendeta, jadi ia pasti menggunakan sihir suci. Dan hal itulah yang bisa menjadikan patokan bagi mereka untuk menentukan siapakah protagonis utama dalam game kali ini. Lalu, mereka pun memutuskan untuk membicarakan hal ini lain nanti. Sementara itu di lorong sekolah, Brad pun pulang dengan dikelilingi wanita yang kagum kepada dirinya. Dan mereka melewati segerombolan orang yang dianggap preman di akademi itu. Gerombolan itu dipimpin oleh seorang anak bangsawan agung yang bernama Pierre. Dia memiliki rambut ungu yang sama seperti Brad, tapi penampilannya lebih serampangan daripada Leon. Di sini, ia pun memperhatikan Brad dan sepertinya ia ingin menghajar Brad karena ia terlalu menjadi pusat perhatian dalam akademi itu. Padahal Brad sendiri adalah siswa dari negeri asing. Lalu Pierce pun sedang menyusun rencana jahatnya. Panel cerita pun berpindah ke apartemen di mana Noel dan Layla tinggal. Di sini Layla pun baru pulang dari akademi, sedangkan Noel sudah ada di apartemen dan memasak makan malam untuk mereka berdua. Namun nampaknya Noel itu melihat sikap Layla hari ini agak berbeda daripada biasanya. Lalu, ia pun menanyakan itu kepada Layla. Mendengar hal itu, Layla pun berkata apakah kakaknya itu menjadi pemandu bagi siswa asing? Kemudian Noel pun menjawab iya tanpa ragu. Noel pun berkata lagi memang siswa asing itu sedikit agak aneh, tapi mereka semua adalah orang baik hati. Mendengar hal itu, Layla pun sedikit lega. Tapi Layla pun berkata lagi bahwa memang semua siswa asing itu sangat baik kepada semua orang. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dari siswa laki-laki yang memiliki rambut hitam itu. Mendengar kata rambut hitam, wajah Leon pun langsung muncul di pikiran Noel. Lalu ia pun berkata bahwa apakah ada yang salah dengan Leon? Di sini Layla pun berkata bahwa tidak apa-apa dan langsung masuk ke kamarnya. Sementara itu di Akademi Kerajaan Holford, Angie pun sedang sibuk dengan berbagai macam masalah di akademinya. Di sini, ia pun sempat membicarakan berbagai macam masalah ini dengan Clarice. Adapun masalah yang dihadapi Akademi Holford yaitu mulai dari masalah para siswi perempuan yang tidak bisa menjalani kehidupan sehari-harinya. Masalah kedua adalah masalah laki-laki yang selalu bertengkar dengan siswa yang menerima beasiswa dan pembangunan akademi ini. Angie pun sangat berharap ia bisa menyelesaikan masalah ini sebelum Leon kembali ke Holford. Panel cerita pun kembali menyorot Leon yang sedang belajar di kelas barunya. Ia pun hanya melihat guru yang sedang mengajarkan materi. Tapi Leon itu lebih berfokus kepada Lukson yang sedang memberikan laporan kepada dirinya melalui frekuensi suara. Lukson pun memberikan laporan tentang pewaris keluarga Raoul yang akan menjadi target penangkapan juga. Namun nampaknya sang pewaris keluarga Raoul ini adalah anak adopsi dan Lukson juga masih belum menemukan keberadaannya di akademi ini. Dan hal itulah yang menjadi masalah bagi jalan cerita dari game kedua ini. Saat Lukson ingin melanjutkan laporannya, ternyata sang guru pun menoleh kepada Leon dan bertanya apakah dia mengerti tentang materi yang diajarkan. Di sini, Leon pun secara refleks menjawab iya. Guru yang mengajar Leon ini bernama Clayman. Dia adalah seorang pria kekar tapi sikapnya seperti seorang wanita. Bahkan di saat jam pelajaran berakhir, ia pun melemparkan sebuah ciuman ke arah kelasnya. Dan sontak, semua orang di kelas pun berkata hi sebagai tanggapan dari ciumannya itu. Saat jam istirahat, Noel pun berbalik ke arah Leon sambil memperhatikan buku catatan Leon. Di sini, ia pun berkata bahwa catatan Leon itu lebih lengkap daripada catatan dirinya. Leon pun tersenyum kepada Noel dan berkata bahwa itu semua berkat Noel yang selalu membantunya. Padahal sih, catatan Leon itu dibuat khusus oleh Lukson yang memang sering merekam kegiatan di kelas dan langsung menuliskan semuanya ke dalam buku Leon. Lalu Noel pun berkata lagi, kalau ia ingin, Leon itu ikut bersamanya untuk berbelanja dengan Mary dan Carla. Ya, di sini Noel pun mengajak Leon karena ia ingin Leon itu membawakan barang bawaan mereka setelah selesai berbelanja. Leon pun tertawa ketika mendengar kejujuran dari Noel. Namun ia pun berkata lagi bahwa sebaiknya Noel itu segera memiliki pacar saja mengingat sikap Noel ini yang sangat lucu. Mendengar hal itu, Noel pun berkata bahwa
Hal itu sangat sulit untuk dilakukan karena memang saat ini teman laki-lakinya hanyalah Jan. Dan siswa laki-laki lain itu nggak mau mendekati Noel karena ada seorang anak dari 6 bangsawan agung yang bernama Loic itu yang mengaku secara sepihak kalau dia adalah pacar dari Noel. Dan Loic juga kadang bersikap beringas kepada setiap siswa laki-laki yang mendekati Noel. Jadi para siswa laki-laki itu takut diri mereka terluka karena mendekati Noel. Di sini Noel pun mengungkapkan betapa bencinya ia kepada Loic. Panel cerita pun berpindah saat jam istirahat kedua. Di sini seperti biasa, Leon dan Mary itu bertemu di belakang gedung sekolah untuk berdiskusi mengenai alur dari cerita game kedua ini. Leon dan Mary pun sempat membuat hipotesis bahwa Noel dan Layla lah yang menjadi protagonis dalam game kedua ini. Mungkin saja kekuatan mereka itu terbagi menjadi dua karena memang kenyataannya bisa berbeda daripada sebuah game. Lalu mereka pun membicarakan banyak hal lagi. Mulai dari para target penaklukan yang memang bersikap tidak wajar, bahkan ada 2 target penaklukan yang tidak ada dalam akademi. Jadi satu-satunya rute target penaklukan utama adalah Loic. Tapi Noel itu sangat membenci Loic. Dan skakmat, tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan. Obrolan mereka pun menjadi buntu. Tapi tiba-tiba saja, perut Mary pun berbunyi ketika melihat Leon yang sedang memakan roti gulung. Di sini secara refleks, Leon pun memberikan setengah roti gulungnya kepada Mary. Dan Mary pun berkata, "Terima kasih Oni-chan, aku mencintaimu." Lalu, Leon pun bertanya apakah Mary belum makan pagi ini. Mendengar hal itu, Mary pun menjawab bahwa ia belum makan apapun pagi ini karena memang ia selalu menyiapkan sarapan untuk gerombolan pangeran manja itu setiap harinya. Mendengar hal itu, Leon pun ingin menangis dan berkata dalam hatinya bahwa apakah kamu akan bahagia setelah memenangkan hati target penaklukan? Kemudian, Leon pun pergi menemui Jan dan menanyakan apakah Jan itu seakan dekat dengan Noel. Lalu Jan pun menjawab bahwa ia cukup dekat dengan Noel. Pertemuan pertama mereka juga cukup bagus di mana Jan itu memiliki anjing yang sudah berumur 17 tahun. Dan kebetulan nama anjing peliharaan itu sama, yaitu Noel. Dan hal itulah yang membuat Jan dan Noel menjadi saling kenal, karena nama anjing Jan itu sama. Di sini, Leon pun hanya bisa menanggapinya dengan tersenyum, karena memang ia juga tidak menyangka kalau kedekatan Jan dan Noel itu disebabkan karena seekor anjing peliharaan. Panel cerita pun berpindah saat pulang sekolah. Di sini Leon yang menuju stasiun kereta pun tidak sengaja menemukan Noel yang sedang menunggu kereta di sana. Lalu mereka pun sedikit mengobrol tentang apakah Leon sudah terbiasa dengan negeri ini atau tidak. Namun pada saat itu, ada seorang perempuan yang mengejek Noel dari belakang, dan dia adalah Louis. Secara refleks, Noel pun berbalik dan berkata bahwa bukankah orang kaya seperti Louis itu sudah pulang dengan mobil? Untuk apa mengurusi permasalahan orang lain? Lalu Leon juga ikut berbalik untuk melihat seperti apakah sosok Louis yang dianggap sebagai seorang penjahat kedua dalam game ini. Setelah itu, Louis pun ingin mengatakan kepada Leon agar tidak dekat-dekat dengan Noel. Tapi perkataannya pun langsung terhenti ketika melihat wajah Leon. Di sini, Louis pun tidak bisa menutupi ekspresi terkejutnya ketika melihat wajah Leon. Dan mata Louis pun menjadi melebar dan sedikit berkaca-kaca. Namun, Noel pun langsung memanggil Leon dan mengajaknya untuk pulang karena kereta mereka sudah datang. Mendengar nama Leon, Louis pun menjadi semakin terkejut lagi dan ingin memegang tangan Leon. Tapi Noel dan Leon itu sudah memasuki kereta terlebih dahulu. Di dalam kereta, Noel pun bertanya-tanya kenapa Louis itu bersikap seperti itu kepada Leon. Apakah itu adalah tanda cinta pada pandangan pertama? Karena memang Noel juga baru pertama kali melihat wajah Louis yang seperti itu. Namun topik pembicaraan mereka pun berubah ke diskon besar di toko swalayan. Dan nampaknya Leon itu akan membantu Noel untuk berbelanja hari ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.